Saya ya, saya mau share screen dulu ya, sebentar. Dari apa, Far? Lagi buka PowerPoint sebentar, Mam. Oke. Saya iya. Oke. Ketumpuk ini tadi. Share Nih. screen. Ya. Baik, sudah terlihatkah? Teman-teman, apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Hah? Belum. Belum. Saya sudah. Aku belum. Ini? Aku Sekarang sudah. Udah, Say. Udah. Oke, sudah. Belajar dari sang guru. Ya, belum. Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu Selamat malam, lagi. Far. Ya, kita Malam. ketemu lagi mau belajar bersama ya. Guru kita adalah Yesus sendiri. Maka dari pengalaman Petrus bersama teman-temannya di saat mereka sudah semalaman mencari ikan dan mereka tidak menemukan ikan. Nah, lalu keesokan harinya Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya kembali, tapi awal mulanya Petrus ngeyel, ya kan? Orang sudah semalam-malaman kami mencari ikan, tetapi kami tidak menemukan, tidak mendapatkan. Ya, mungkin dalam pikiran Petrus, saya yang punya pengalaman seorang nelayan. Kami ini nelayan. Yesus itu siapa? Ya kan? Yesus anak tukang kayu. Mana bisa memprediksi bahwa di sini di laut ini ada ikan yang banyak. Kami aja yang sudah pengalaman semalam-malaman nggak dapat ikan. Tapi di sini kita mau belajar dari Petrus. Kata Yesus, tebarkanlah jalamu, ya kan? Nah, maka Petrus mentaati. Baik guru, karena engkau yang memerintahkan, maka aku akan lakukan. Nah, ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita belajar dari poin ketaatan. Belajar dari sang guru. Baiklah, kalau guru yang nyuruh akan aku lakukan. Dan ternyata setelah Petrus menebarkan jalannya, wow, dia kaget banget ya, karena ikannya banyak banget sampai dia memanggil teman-teman nelayannya untuk membantu menarik jala yang penuh dengan ikan itu. Nah, jadi belajar dari peristiwa ini adalah mengikuti perintah Yesus, taat apa yang dikatakan Yesus. Maka mari teman-teman kita juga belajar dari sang guru kita. Ya, oke. Ini dari buku harian Santa Faustina nomor 66. Siapa yang mau membacakannya langsung saja buka mic-nya, monggo. Oke. BHSF 66. Oh harta yang tak kunjung habis, yakni kemurnian yang mendasari setiap intensi, yang membuat semua perbuatan menjadi sempurna dan berkenan di hati Allah. Oh Yesus, Engkau tahu betapa rapuhlah aku, maka tinggallah selalu bersamaku. Bimbinglah tingkah lakuku dan seluruh jalan hidupku. Engkau, ya guruku yang paling baik. Yesus, aku sungguh ketakutan karena aku sadar akan kekuranganku. Tetapi serentak hatiku menjadi tenang karena kerahimanmu yang tak terhingga, yang melampaui kekuranganku. Seperti kebakaan
melampaui segala kefanaan. Keterbukaan jiwa ini memenuhi hatiku dengan kekuatan-Mu. Oh, sukacita yang mengalir dari pengenalan akan diri sendiri. Oh, kebenaran yang tidak berubah. Engkau bertahan selama-lamanya. Iya, baik. Terima kasih, Mami Hilda. Nah, teman-teman, mari kita lihat ya pengakuan dari Santa Faustina. Engkau ya guruku yang paling baik. Nah, kalimat ini coba kita refleksikan dalam diri kita. Apakah kita juga sama dengan Faustina? Mau mengakui bahwa Yesus adalah guru yang paling baik, ya kan? Nah, pengalaman dari Faustina ini, coba Faustina menuliskan, oh harta yang tak kunjung habis, yakni kemurnian yang mendasari setiap intensi, yang membuat semua perbuatan menjadi sempurna dan berkenan di hati Allah. Yesus, engkau tahu betapa rapuhnya aku. Lihat, nomor satu kita harus mengenal diri kita sendiri. Who am I? Siapa saya? Di hadapan Allah, kita semua adalah makhluk yang rapuh, ya, yang tak berdaya, yang tidak mampu berbuat apa-apa, ya kan? Bahkan dikatakan hanya debulah aku, ya kan? Nah, maka mari belajar dari Faustina mengakui bahwa diri kita ini adalah rapuh yang tak berdaya. Maka mari kita ikutin apa yang dilakukan Faustina. Karena menyadari dirinya rapuh, dirinya tidak mampu berbuat apa-apa, dan ini ditegaskan oleh Yesus melalui Injil Yohanes, ya kan? Injil Yohanes bab 15 ayat yang ke-8. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Nah, maka, kata Faustina, tinggallah selalu bersamaku. Karena aku menyadari Tuhan tanpa engkau, di luar engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ya kan? Nah, lalu Faustina mengajak kita juga menyadari bahwa Yesuslah yang mampu untuk membimbing kita. Bimbinglah tingkah lakuku dan seluruh jalan hidupku. Ya kan? Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tak dapat jalan sendiri. Itu jelas. Maka tanpa Yesus kita nggak bisa apa-apa. Ini yang penting kita sadari. Ya. Lalu Faustina menuliskan, Yesus, engkau ya guruku yang paling baik. Kita punya guru dari zaman kita TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas, ya kan? Guru agama, ya kan? Sampai sekarang kita punya guru, ya. Guru spiritualitas kita, wih bahasanya keren. Guru spiritualitas, guru rohani saya, gitu ya. Tetapi apakah sungguh bahwa Yesus adalah guru yang paling baik? Yang namanya paling baik itu nggak ada duanya. Terbaik. Ya. Nah, apakah kita setuju dengan apa yang dikatakan Faustina? Engkau ya guruku yang paling baik. Yesus mengatakan, mari belajar daripadaku. Nah, itu artinya kan kita diajak untuk terus-menerus belajar dari sang guru yang maha baik ini. Ya. Nah, Yesus, aku sungguh ketakutan karena aku sadar akan kekuranganku. Teman-teman, ini poinnya. Ini yang harus terus-menerus kita sadari. Bahwa kita itu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan, tanpa campur tangan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita sukses itu juga karena Allah yang berkarya. Kalau kita diberi kemampuan, diberi rahmat, diberi kepintaran apapun itu, ya kan, talenta apapun, itu semua karena kasih Tuhan, ya, bukan karena aku.
Ya, bukan karena kebaikanku, semua karena anugerah Tuhan. Itu yang harus kita ingat, itu yang harus kita terus-menerus sadari. Maka nomor 1 penyadaran, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nomor 74. Siapa mau membacakannya? 74. Ya. Oke, pada suatu hari aku merasa terdorong oleh suatu kuasa supaya aku mengusahakan pesta kerahiman dan supaya gambar Yesus yang Maha Rahim dilukis. Hatiku sangat gelisah. Sesuatu sedang bergejolak dalam diriku, tetapi aku takut diperdayakan. Keraguan-raguan ini lebih disebabkan oleh unsur-unsur dari luar. Sebab di dalam lubuk jiwaku sendiri, aku merasa bahwa Tuhanlah yang meresapi diriku. Imam yang mendengarkan pengakuan dosaku waktu itu mengatakan bahwa seringkali orang mengalami ilusi-ilusi. Dan aku merasa bahwa ia agak takut mendengarkan pengakuanku. Aku sungguh merasa tersiksa. Iya, lanjut Mam, lanjut. Ini masih lanjutannya. Menyadari bahwa sangat sedikitlah pertolongan yang kudapat dari manusia. Aku berpaling sepenuhnya kepada Yesus, guru yang terbaik di antara semua guru. Pada waktu itu, aku dipenuhi dengan keraguan-raguan. Apakah suara yang kudengar itu berasal dari Tuhan atau bukan? Maka mulai berbicara kepada Yesus dalam hati tanpa mengucapkan satu kata pun. Tiba-tiba suatu kekuatan batin mencekam aku dan aku berkata, jikalau engkau yang bersatu denganku dan berbicara kepadaku, sungguh Allahku, aku minta kepadamu, oh Tuhan, agar hari ini juga anak asrama itu pergi mengaku dosa. Tanda ini akan meyakinkan hatiku. Pada saat itu juga gadis itu minta untuk pergi ke pengakuan dosa. Iya, terima kasih, Mami. Nah, ini ya, ini satu pengalaman Faustina di mana sebenarnya Faustina pun sekalipun digambarkan dia sangat dekat dengan Tuhan, sangat mengenal suara Tuhan, tapi ada saat-saat tertentu muncul Keraguan. muncul keraguan-raguan, ya. Bahkan dikatakan juga takut, ya, takut juga ada gejolak dalam dirinya, ya. Nah, padahal Yesus udah pesan kepada Faustina, lukislah aku, ya. Lalu biarlah lukisan kerahimanku itu nanti akan dipajang pertama-tama di biaramu. Dan pada saat pesta kerahiman ilahi, biarlah semua orang yang memandang kerahimanku, memandang lukisanku, ya, mereka akan mendapatkan pertobatan, ya, rahmat pertobatan. Tetapi itu satu sisi Faustina sadar dan dia yakin, tapi tiba-tiba muncul, nah ini keraguan-raguan. Ya teman-teman, di saat keraguan-raguan muncul, dan itu biasanya unsur dari luar, ya, yang menyebabkan ragu-ragu, ya. Lalu di sini dikatakan, aku merasa bahwa Tuhanlah yang meresapi diriku. Ya, jadi perang batin apa yang ada di dalam gejolak hati kita itu seringkali mengganggu kita. Ya, tapi itu yang tahu ya kita sendiri, nggak ada orang lain yang tahu. Perang batin, ya. Kadang-kadang kita juga mengalami masalah, satu sisi dalam hati kecil kita yakin bahwa ini dorongan dari Tuhan.
Tuhan mengajarkan saya untuk bertindak seperti ini. Tetapi karena kita muncul ragu-ragu, ini yang mengalami guncangan batin, ya, sehingga seringkali kita mundur. Nah, mari kita sadari ya bahwa Faustina juga mengatakan menyadari bahwa sangat sedikitlah pertolongan yang kudapatkan dari manusia. Dia mulai menyadari ngapain mendengarkan banyak dari manusia gitu ya. Lebih baik aku berpaling sepenuhnya kepada Yesus. Di saat muncul keraguan-raguan, di saat kita mulai menghadapi perang batin antara ya dan tidak, benar apa enggak, kita diajak untuk segera berpaling sepenuhnya kepada Yesus, guru yang terbaik di antara semua guru. Teman-teman, tadi saya katakan kita punya banyak guru. Dari TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, universitas, para dosen itu semua guru kita. Bahkan sampai tua seperti ini pun kita punya guru spiritualitas. Tetapi Yesus adalah guru yang terbaik di antara semua guru. Maka sepanjang hidup kita ini, kita semua adalah murid-murid Yesus. Setuju ya? Kita murid Yesus ya? Yesus itu guru kita yang terbaik di antara semua guru. Maka saya juga menyadari hal ini, saya selalu mengatakan, yuk kita belajar sama-sama. Jangan bilang, belajar dari Bu Varia. No. Saya juga murid. Saya muridnya Yesus. Kita semua murid-murid Yesus. Ya, maka belajarlah dari guru yang terbaik di antara semua guru. Ya, itu kita menyadari Yesus itu adalah guru yang terbaik di antara semua guru. Mari kita lihat lagi. Yuk, 110. Yang mau baca langsung buka mic-nya ya. Oh Guru ilahi, apa yang terjadi dalam jiwaku adalah karyamu sendiri. Engkau, oh Tuhan, tidak takut menempatkan jiwa pada tebing jurang yang mengerikan. Tempat ia berdiri dengan cemas dan penuh ketakutan sebab Engkau sendiri memanggil jiwa itu kepadamu. Inilah misteri-misterimu yang tak terselami. Iya, baik. Terima kasih, Mam. Sekarang level guru udah mulai naik lagi. Faustina mengatakan, oh guru ilahi. Nah, bukan lagi guru duniawi yang mengajarkan sopan santun, yang mengajarkan kebaikan ini itu. Tetapi Faustina sudah merasakan bahwa Yesus adalah guru ilahi. Guru yang mengajarkan tentang siapa itu Tuhan. Guru yang mengajarkan mengenal untuk lebih baik lagi Sang Pencipta, Tuhan. Ya, jadi Faustina menemukan istilah oh guru ilahi. Nah, apa yang terjadi dalam jiwaku adalah karyamu sendiri. Lihat, karena kerapuhan kita menyadari ku tak dapat berbuat apapun dengan kemampuanku sendiri. Yesus pun menekankan ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka Faustina pun menyadari, apapun yang terjadi di dalam jiwaku ini adalah karyamu sendiri. Poin yang berikutnya, kita mau belajar dari Faustina tentang apa? Bahwa Yesus sendiri yang memanggil setiap jiwa. Ya, teman-teman, kita juga dipanggil dari semua orang, dari sekitar kita. Kita bisa refleksikan diri kita masing-masing. Kita dipilih dan kita dipanggil. Ikutlah aku. Walaupun cara Tuhan memanggil kita sangat berbeda. Ya, cara Tuhan memanggil saya secara pribadi untuk lebih dekat. Varia, ikutlah aku. Mari menjadi murid Yesus. Saya membayangkan pada saat Yesus memanggil 12 muridnya. Murid yang pertama,
dia panggil Simon, ya kan? Yang sedang asik bekerja, yang sedang asik mencari ikan, menjala ikan. Tiba-tiba Yesus datang. Hai, Simon, tinggalkan semua itu dan ikutlah aku. Ya kan? Matius, pemungut cukai. Dia juga lagi asik bekerja sebagai pemungut pajak pada saat itu. Tiba-tiba Yesus juga memanggil, ikutlah aku. Nah, jadi itu semua adalah misteri, ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana atau apa yang akan terjadi di saat kita dipanggil untuk menjadi muridnya. Engkau sendiri memanggil jiwa-jiwa itu kepadamu, termasuk kita semua. Coba nanti refleksikan bagaimana, ingat nggak kita, bagaimana saat Tuhan memanggil kita. Ya, ini semua yang ikut di kelompok Zoom ini pada malam hari ini, kita itu juga orang-orang pilihan, orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Ya, dan panggilan Tuhan itu adalah misteri yang tak terselami. Betul banget. Saya sendiri merasakan kenapa Tuhan manggil saya untuk makin dekat lagi, untuk mengajarkan saya, ya kan, berbagai macam spiritualitas. Saya juga heran. Bahkan sampai sekarang pun masih menjadi misteri yang tak terselami. Kok bisa? Ya kan? Setiap sekali saya mau melayani, setiap kali saya mau sharing seperti ini, saya pun masih merasa kadang-kadang ragu-ragu juga. Tuhan, aku tuh nggak mampu apa-apa loh Tuhan. Nanti gimana ya? Apa saya takut salah? Apa gimana? Itu ada saatnya seperti itu ya. Tetapi saya selalu ingat lagi, oh iya, kenapa mesti takut? Tuhan yang berbicara kok. Tuhan hanya meminjam mulut saya. Engkau sendiri yang memanggil saya Tuhan, maka saya pasrah. Ini aku Tuhan, pakailah aku seturut rencana dan kehendak-Mu. Walaupun seringkali saya juga masih nggak ngerti apa misteri yang akan terjadi dalam hidupku. Ya, itu aja. Jadi belajar ketaatan, ya, seperti tadi Simon yang disuruh menebarkan jalannya. Padahal dia mengatakan, udah semalam-malaman suntuk, aku cari ikan, enggak dapat ikan. Tapi sekarang Yesus yang nyuruh menebarkan jalannya. Maka dia mencoba untuk taat. Ya udah, aku taat. Ternyata hasilnya luar biasa. Itu misteri yang tidak pernah bisa diterima oleh akal manusia. Oke, selanjutnya 569. Boleh aku lagi? Boleh, silahkan. 15 Desember 1935. Hari ini, sejak pagi buta, suatu kekuatan yang aneh telah mendorongku untuk bertindak. Tanpa memberikan kesempatan sedetik pun kepadaku untuk merasa tenang. Telah dinyalakan di dalam hatiku suatu semangat yang aneh yang mendesak aku untuk bertindak dan aku tidak dapat mengendalikannya. Ini suatu kemartiran tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah. Tetapi biarlah ia bertindak atasku seperti yang dikehendaki oleh hatinya. Hatiku sudah siap untuk apa saja. Ya Yesus guruku yang terkasih, jangan meninggalkan aku sedetik pun, jangan. Yesus, Engkau tahu dengan baik betapa lemahnya aku. Itulah sebabnya aku tahu bahwa kelemahan pula yang memaksa Engkau untuk terus-menerus menyertai aku. Iya, baik. Terima kasih, Hilda. Lihat teman-teman pengalaman dari Faustina ini. Ya, tadi ada engkau guru yang terbaik di antara semua guru, ya kan? Lalu meningkat menjadi guru ilahi, lalu sekarang meningkat menjadi guruku yang terkasih. Nah, mari kita juga renungkan apakah sungguh-sungguh Yesus itu
buat kita masing-masing, apakah Yesus itu sungguh guruku yang terkasih? Nah, kalau demikian, kalau kita menyadari itu, ya, mari kita belajar seperti Faustina juga. Tadi dari awal saya mengatakan, yang paling utama adalah penyadaran diri. Who am I? Saya adalah orang yang sangat lemah, orang yang nggak bisa apa-apa, hanya debulah aku. Segala kesuksesan apapun yang kita lakukan, itu karena 100% karena kasih karunia Allah. Bukan karena kita. Ya, maka kalau kita menyadari hal itu, kita pun akan seperti Faustina. Ya Yesus, guruku yang terkasih, jangan meninggalkan aku sedetik pun. Nah, karena apa? Karena penyadaran diri tadi, bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun hanya sedetik Tuhan Yesus meninggalkan kita, nggak bisa apa-apa juga kita. Ya, Yesus, engkau tahu dengan baik betapa lemahnya aku. Nah, ya, siapa sih kita di hadapan Tuhan? Kita hanya debu. Kita nggak bisa apa-apa, beneran itu. Sampai ya kadang-kadang saya merenungkan, menggerakkan jari ini aja. Bukan karena kemampuan kita loh. Ini karena Tuhan yang memampukan kita untuk menggerakkan. Otot-otot kita diberi otot-otot untuk menggerakkan. Kita baru menyadari kalau kita tak ada 1-2 jari kita yang nggak bisa gerak, baru kita, aduh, kenapa ini nggak bisa gerak, aduh. Tapi sewaktu kita bisa menggerakkan semua jari-jari kita lupa bahwa yang menggerakkan ini Tuhan. Yang memampukan kita menggerakkan jari-jari ini Tuhan. Nah, maka teman-teman, di sini kita mau belajar dari Santa Faustina mengakui kelemahan. Ya, betapa lemahnya aku. Inilah sebabnya aku tahu bahwa kelemahanku lah yang memaksa engkau untuk terus-menerus menyertai aku. Nah, jadi saya refleksikan ini, saya balik. Oh, jadi kalau saya merasa saya mampu sendiri, kalau Varian tuh hebat loh, sukses. Ya iyalah, karena aku gitu loh. Nah, di saat kita seperti itu, berarti kita tidak membutuhkan Yesus. Atau dengan kata lain, di saat kita sombong, di saat kita merasa kemampuan itu karena saya sendiri yang berbuat, yang bertindak karena kehebatan kita, maka di situ Yesus juga tidak ada di dalam diri kita. Nah, ini yang perlu kita waspadai, hati-hati. Karena Yesus mengatakan, Yesus tidak suka dengan orang yang sombong, tapi orang yang rendah hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati, ya, disitulah Yesus ada. Nah, oke, ini lanjut lagi nih, 670. Oh Yesus guruku dan pembimbingku, hanya dengan Dikau aku dapat bergaul. Tidak dengan seorang pun aku dapat berbicara sedemikian mudah seperti dengan Engkau ya Allah. Iya, teman-teman, kita lihat bagaimana relasi Faustina terhadap Yesus. Memang betul, Faustina sebagai suster, sebagai biarawati, dia mengikrarkan sebagai mempelai Kristus. Ya, gambaran mempelai itu pasti hubungannya sangat amat erat. Ya, tapi perhatikan baik-baik. Gimana dengan kita? Kita adalah anak Allah. Sejak kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak Allah. Kalau hubungan antara kita dengan Allah adalah Bapa dan anak, tentunya kita juga punya relasi yang sangat amat akrab. Mana ada anak lupa sama ayahnya, atau mana ada ayah lupa dengan anaknya? Nggak ada. Bagaimanapun juga keadaannya, itu pasti
ada relasi yang erat antara Allah, Bapa dengan anak-anaknya. Nah, kita belajar dari Santa Faustina. Tadi Faustina mengakui Yesus sebagai guru yang terbaik di antara semua guru. Guru rohani, guru ilahi, ya kan? Ini di sini dikatakan, oh Yesus guru dan pembimbingku. Ya teman-teman, Yesus bukan hanya sebagai guru yang memberikan teori, tetapi sekaligus menjadi pembimbing. Pembimbing dalam segala hal. Maka kita ingat syarat untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, kamu harus sangkal diri. Yang kedua, kamu harus memikul salib. Dan yang ketiga, ikutlah aku, mengikuti Yesus. Guru, istilah guru adalah digugulan, ditiru. Ini bahasa Jawa. Digugu, diikuti, didengarkan, digugu omongannya, didengarkan nasihat-nasihatnya, didengarkan ajaran-ajarannya, lalu ditiru. Manusia pada dasarnya sejak lahir itu suka dengan meniru. Sampai detik ini, sampai tua pun kita meniru. Kita adalah makhluk peniru. Ya kan? Ikut-ikutan senangannya. Niru-niruin. Nah, dari kecil kita juga naluri untuk mengikuti, untuk ikut-ikutan itu sudah muncul secara alami. Karena itu sifat dasarnya manusia selalu mengikuti. Melu-melu, nah, ikut-ikutan. Sekarang lagi ngetrennya apa? Selebriti kita, ngikut. Model rambut yang kayak Lady Di. Wow, itu zamannya Lady Di ngetop banget. Setiap salon sampai dipenuhi dengan orang yang mau potong rambut seperti Lady Di. Saya ingat banget itu waktu itu. Saya masih SMA ya. Itu teman-teman juga begitu, ngajak ke salon mau potong seperti Lady Di. Jadi ada idolanya. Orang itu cenderung untuk mengikuti. Tetapi sekarang ini kita disadarkan melalui Faustina bahwa kita harus mengikuti siapa? Bukan artis, ya, bukan orang-orang hebat, bukan tokoh-tokoh negara yang hebat, tetapi kita harus punya role model. Kita harus mengikuti guru dan pembimbing kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, tidak ada guru yang terbaik selain Yesus. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. 704. Ya. Aku menggunakan setiap waktu luang pada kaki Allah yang tersembunyi. Dialah guruku. Kepadanya aku menanyakan segala sesuatu. Dengannya aku berbicara segala sesuatu. Di sini aku mendapat kekuatan dan keterang. Di sini aku mempelajari segala sesuatu. Di sini aku diberi terang untuk mengetahui bagaimana berlaku terhadap sesamaku. Sejak saat aku meninggalkan novisiat, aku telah mengurung diri di dalam tabernakel bersama dengan Yesus guruku. Ia sendiri menarik aku ke dalam api kasih yang bernyala-nyala. Tempat semuanya berpusat. Iya, makasih Mami. Lihat, Faustina mengajarkan kita juga hati-hati menggunakan waktu luang kita. Jangan sampai waktu luang kita dipakai untuk hal-hal yang negatif. Tapi mari kita diingatkan oleh Faustina bahwa aku menggunakan setiap waktu luang pada kaki Allah yang tersembunyi. Artinya apa? Kita menggunakan waktu kita kalau lagi sudah kerjaan kita yang utama selesai, ya nggak ngapa-ngapain lagi, nggak usah nonton sinetron yang yang lebay-lebay seperti itu ya. Sekarang ini saya kadang-kadang nyetel TV aja bingung mau lihat yang mana, nggak ada yang benar sekarang semuanya, ya toh. Nah, mari kita belajar untuk menggunakan
luang waktu kita itu pada kaki Allah yang tersembunyi. Datang kepada Allah. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saat-saat seperti ini, kondisi dunia seperti ini, siapa yang tidak berbeban berat? Semua orang memikul salibnya masing-masing. Dan kadang-kadang terasa amat sangat berat. Ya kan? Menghadapi permasalahan. Tadi kalau kita menyimak yang dipanjatkan doa-doa permohonan tadi, ya banyak yang kita doakan tadi di awal tadi, banyak orang yang sakit kanker, mengerikan, ya banyak orang yang menderita, banyak orang yang membutuhkan kerahiman Allah di saat-saat seperti ini. Maka mari kita belajar seperti Faustina, menggunakan setiap waktu luang untuk datang kepada Yesus yang tersembunyi. Dan Faustina menekankan, menegaskan lagi, memperkenalkan lagi, mengingatkan kita lagi bahwa Yesus adalah guru. Kalau yang namanya kita mengaku Yesus guru, berarti kita murid. Ya kan? Kalau kita muridnya, maka kita juga punya hak untuk bertanya segala sesuatu kepada guru. Kalau kita nggak ngerti, tanya pada guru kita. Malu bertanya sesat di jalan, benar kan? Maka kalau kita nggak ngerti, tanyalah pada guru kita. Menanyakan segala sesuatu, berbicara segala sesuatu. Tadi dikatakan bahwa Faustina itu paling akrab, paling bisa ngomong ya sama Yesus. Maka ingat, Yesus itu sahabat kita juga. Yesus sendiri loh yang mengatakan, kamu semua bukan hamba, tetapi kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Kalau sahabat itu pasti ngerti apa yang ada dalam hati dan pikiran seorang sahabat. Tapi kalau hamba itu dianggap tidak boleh tahu apa yang ada, apa yang nggak boleh kepo terhadap tuannya. Maka Yesus mengangkat kita menjadi sahabatnya. Ya, di sini kata Faustina, aku mendapatkan kekuatan dan terang. Tuh coba, kalau kita mau bertanya pada Tuhan, di saat kita lemah, di saat kita putus asa, bahkan di saat kita sedang bergumul, sedang ruwet, sedang gelap, kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan menemukan, kita akan mendapatkan kekuatan dan terang. Saya sering membayangkan, iya, di saat kita low bad, kalau kita datang pada Tuhan, itu seolah-olah spiritualitas kita di-charge kembali. Ya kan? HP kita itu kalau nggak di-charge, kalau kita sampai low bad dan akhirnya mati, nggak bisa komunikasi. Maka mari kita belajar dari Faustina untuk terus-menerus mempelajari segala sesuatu melalui Yesus. Tanyalah pada Yesus, bicaralah, keluh kesah kita juga kepada Yesus saja. Ya. Maka kata Faustina, dia terus-menerus mengurung diri dalam tabernakel bersama dengan Yesus guruku. Apa arti tabernakel di sini? Bukan secara harafiah tabernakel yang ada di gereja yang kotak isinya hosti itu. Bukan. Karena di sini Faustina mau mengatakan di mana tabernakel itu adalah tempat tinggalnya Yesus. Jadi Faustina mau mengatakan, aku mau terus-menerus mengurung diri, mau terus-menerus bersatu dengan Yesus. Ya, dan Yesus mengatakan, di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Ya, Yesus pun mengatakan, siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ada persatuan. Yang namanya sahabat, yang namanya mempelai, yang namanya anak dan bapak, itu pasti ada relasi yang sangat amat istimewa. Ya. Dan dikatakan Yesus sendiri yang menarik aku ke dalam api kasih yang bernyala-nyala. Roh Tuhan ada padaku. Maka nasihatnya adalah jangan padamkan roh Tuhan itu. Biarlah roh Tuhan bernyala-nyala di dalam hati kita masing-masing. Ya, jangan padamkan roh Tuhan. Karena
Dia sendiri, Yesus sendiri yang menarik kita. Nah, Yesus yang memilih kita, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Ya, oke. Ini situasi Faustina sedang retret 8 hari. Mari kita belajar. Yuk. Retret 8 hari 20 Oktober 1936. Oh Yesus, hari ini aku mau pergi ke padang gurun untuk berbicara hanya dengan Engkau, Guruku dan Tuhanku. Ya Yesus, Engkau tahu bahwa aku tidak mengenal satu suara pun selain suara-Mu. Oh Gembala yang baik, dalam lubuk hatikulah padang gurun itu. Pintunya tertutup rapat bagi setiap ciptaan. Di sana hanya Engkaulah yang bertakhta sebagai Raja. Iya, terima kasih. Lihat teman-teman, di sini Faustina mengatakan, oh Yesus hari ini aku mau pergi ke padang gurun. Padang gurun di sini bukan secara harafiah dia harus mencari naik ke gunung mencari padang gurun, bukan. Ya, apalagi di sekeliling kita ini, di Jakarta nggak ada padang gurun, di Jabodetabek nggak ada, kita nggak bakal menemukan padang gurun. Tetapi padang gurun di sini istilah yang artinya adalah mari menyingkir ke tempat yang sunyi, menarik diri, retreat. Itu artinya apa? Mundur diri. Ya, kita atret sebentar, mundur, meninggalkan kesibukan kita sesaat. Ya, mau hening, ya, mau berbicara dengan Yesus. Maka teman-teman paling tidak setahun sekali retret itu penting. Mundur sejenak, mengurung diri, mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Memberikan waktu untuk ngobrol dengan Tuhan. Untuk bicara hanya dengan Tuhan. Nah, tadi kalau kita perhatikan dari nomor-nomor yang sebelumnya, itu Faustina mengajak kita makin lama diajak mengenal Yesus sebagai guru, ya. Ada tahapannya. Guru yang dia adalah guru yang terbaik. Lalu nanti menjadi guru ilahi. Lalu nanti guru yang terbaik di antara guru-guru yang terkasih, ya kan? Lalu di sini mulai pengakuan Faustina guru dan pembimbingku. Nah, sekarang mulai lagi lebih dalam lagi, engkau guruku dan Tuhanku. Nah, ini sekarang disejajarkan antara guru dan Tuhan. Kalau tadi guru yang terbaik di antara semua guruku, guru secara duniawi, ya, secara kasat mata. Lalu guru ilahi, guru pembimbing spiritualitas, ya. Lalu ada guru yang terkasih di antara semua guru, engkau adalah guruku yang terkasih. Lalu guruku dan pembimbingku, enggak cuma memberi teori, tapi membimbing setiap langkahku, membimbing setiap tutur kataku, membimbing setiap perilakuku. Nah, sekarang Faustina mengatakan engkau guruku dan Tuhanku. Lihat, ini puncaknya pengakuan Yesus adalah guruku dan Tuhanku. Ya, dan saya yakin kita semua yang ada di sini juga mengakui Yesus adalah guru dan sekaligus Tuhan. Wow, kalau kita menyadari ini, pasti kita lebih lagi mau dekat dengan Tuhan. Mau lebih lagi menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang namanya murid itu percaya banget pada gurunya. Dari kecil, coba waktu kita TK, kalau ibu gurunya ngomong, anak-anak besok, anak-anak harus makan, di rumah harus makan. Mamahnya biasanya nyuruh makan setengah mati susahnya. Tapi karena disuruh bu gurunya, dia nurut. Mama, saya mau makan. Tadi bu guru bilang saya harus makan. Padahal dalam sehari-hari mamahnya nyuapin aja setengah mati susahnya.
Apa kata gurunya itu dituruti. Kadang-kadang kita juga mengalami ya di saat anaknya ngeyel sama kita. Kita nasihati A, terus dia mengatakan, enggak, Bu Guru bilang begini kok, Bu Guru bilangnya B, Mama salah. Lebih percaya gurunya daripada mamahnya. Itu dari kecil udah kelihatan seperti itu. Maka teman-teman, yuk kita menyadari hal ini bahwa kalau Yesus itu sungguh-sungguh satu-satunya guru kita yang terbaik, bahkan di sini dikatakan, Engkau guruku dan Tuhanku, maka mari kita belajar dari Yesus dengan sungguh-sungguh. Semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita diberi kemampuan untuk menimba rahmat yang dari Tuhan. Tuhan itu sudah menyiapkan rahmat yang besar kepada kita semua, asal kita mau datang kepadanya. Datang, ya. Maka Hosina juga mengatakan, ya Yesus, engkau tahu bahwa aku tidak mengenal satu suara pun selain suaramu. Teman-teman, mari kita hening sejenak. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal suara gembala kita? Di dalam Injil, sinoptik dikatakan, Yesus adalah gembala. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Domba yang baik mengenal suara gembalanya. Ini pertanyaan flashback buat kita. Renungkan baik-baik. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal suara gembala kita? Kalau Yesus memanggil, kita tahu bahwa suara Yesus itu sangat amat lemah lembut. Lembut sekali. Ya kan? Dan ada di dalam hati kita. Yesus selalu memanggil kita, Varia, Varia. Lembut sekali. Yesus memanggil kita satu persatu. Yesus hafal nama kita, nggak mungkin lupa. Pertanyaannya, apakah saya sungguh mengenal bahwa itu adalah suara gembalaku yang baik? Apakah kita mengenal, kita bisa membedakan itu suara guruku dan Tuhanku? Suara guru dan pembimbingku. Nah, ini PR buat kita semua, ya. Oke, teman-teman, ini saya mencoba untuk sebagai penutup, ini doa Santa Faustina, ya. Mari kita juga tutup pertemuan kita ini, pelajaran hari ini dengan doa yang ditulis oleh Santa Faustina. Mungkin ada baiknya 1064 ini juga menjadi doa kita semua. Oke? Yuk, dalam hati aja supaya kalau di Zoom ini kan kalau semuanya buka mic susah. Ya. Maka satu saja yang membacakan, kita dengan sikap berdoa. Silahkan Mami. Oh guruku yang paling manis, oh Yesus yang baik, aku memberikan hatiku kepadamu. Bentuklah dan tatalah hatiku seturut kehendakmu. Oh kasih yang tak terpahami, aku membuka pintu hatiku kepadamu. Laksana sekuntum mawar, membuka diri terhadap kesegaran embun pagi. Wahai mempelaiku, hanya engkau yang mengetahui keharuman bunga hatiku. Biarlah keharuman kurbanku menyenangkan hatimu. Oh Allah yang kekal, sukacitaku sepanjang masa. Sudah di bumi ini, engkau menjadi surgaku. Semoga setiap denyut jantungku menjadi madah pujian baru bagimu. Oh Tritunggal Kudus, kalau aku mempunyai banyak hati, sebanyak tetes air di samudra, atau sebanyak butir pasir di seluruh bumi, semua akan kupersembahkan kepadamu. Oh kekasihku, oh harta hatiku, siapapun juga
yang aku jumpai dalam hidupku, tidak peduli siapa mereka. Aku mau menarik mereka semua kepada cinta-Mu. Oh Yesusku, keindahanku, istirahatku, satu-satunya guruku, hakim, juru selamat, dan mempelaiku. Semua sekaligus aku tahu bahwa gelar yang satu akan mempengaruhi yang lain. Segala sesuatu telah kupercayakan kepada kerahiman-Mu. Amin. Amin. Luar biasa doa ini ya teman-teman. Mari doa ini terus-menerus kita doakan supaya kita semakin menyadari siapa diri kita dan siapa Yesus. Yesus adalah guru kita yang terbaik. Satu-satunya guruku, lihat. Ya. Selain guru, kata Faustina, Yesus juga hakim yang adil. Yesus juga juru selamat. Yesus juga mempelai. Dan semua itu, semua gelar itu, gelar yang satu akan mempengaruhi yang lain. Dan segala sesuatu telah kupercayakan kepada kerahiman. Luar biasa teman-teman. Ini doa yang indah. Mari, ini juga sebagai tambahan doa kita, doa harian kita. Kita mau doakan seperti Faustina ini. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaannya untuk sama-sama menemani saya belajar. Kita belajar dari Yesus sendiri. Keren, keren, keren. Keren, thank you banget, Far. Iya, Thank you banget. luar biasa. Karena Ya. ada pertanyaan teman-teman, Tante Hil, Tante yang lain, Bu Maria, Bu Lucia. Thomas nanggapin ya tentang suara gembala ya itu. Iya, Saya itu juga dapat- pertanyaanku. Saya pernah dapat video singkat gitu ya Tante Faria, Bu Faria. Ya. Beberapa kontestan di depannya itu ada domba-domba hidup beneran. Disuruh meniru suara supaya mereka datang ke dia. Mungkin disuruh meniru suara gembalanya. Dites gitu. Yang kontestan pertama dia berusaha meniru, mirip, tetap tidak ada yang menoleh pun enggak kali ya coba-cobanya. Kontestan kedua mungkin lebih serius lagi mencoba meniru ya dengan gayanya gitu. Ya dombanya cuma ngelihat doang terus dia ya cuek gitu. Dombanya dipajang rumput gitu di depan. Nah, datanglah gembala yang benar. Begitu dia bersuara, domba itu sudah mulai melirik dan itu benar-benar loh, Bu Fadia. Dan tiba-tiba mulai berdatangan satu persatu. Jadi domba itu bisa mendengar secara tepat ya, Ya. suara gembalanya loh. Ini yang Betul. domba benar-benar hewan domba ya. Ya. Walaupun ada yang peniru-peniru, mungkin ada yang peniru-peniru, tapi dia tidak tertarik Ya. gitu. Itu sih. Iya. Juga. Nah, itu gambaran Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya kan? Dan kamu adalah domba-dombaku. Domba mengenal suara gembalanya. Ya kan? Nah, itu. Jadi mari kita terus-menerus melatih kepekaan kita setiap pagi. Kan? Di dalam Mazmur kita juga diajarkan, sendengkanlah telingamu kepadaku Tuhan, supaya mendengar. Kita melatih diri kita supaya kita juga mampu mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepadaku Tuhan. Ya. Seperti perjanjian lama itu kita diberi gambaran Allah memanggil Nabi Elia. Elia.
sampai 3 kali. Baru dia yakin bahwa itu suara Tuhan memanggil. Kita dari kecil, dari Bina Iman, kita diajari, dengar dia panggil nama saya. Coba, dengar dia panggil namamu. Jadi Tuhan pun tahu, dan setiap saat Tuhan memanggil nama kita satu persatu, nggak ada yang salah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh bisa mengenal suara domba kita? Di saat Tuhan memanggil kita, apakah kita langsung nengok dan mengikuti dia? Atau seperti tadi gambaran Bro Thomas tadi yang menceritakan sharing tadi. Gambaran domba yang tidak mengenal suara gembalanya. Cuek aja. Enggak mau nengok ke gembalanya. Tapi begitu gembala aslinya yang datang, dia mengenal suaranya, maka domba itu mengikutinya. Nah, itulah gambaran yang luar biasa. Dan sekali lagi teman-teman, mari kita belajar dari sang guru kita. Siapa guru kita? Tadi dikatakan, Yesus adalah guru kita. Satu-satunya guru yang terbaik. Yang namanya itu hanya satu. Nggak ada itu 2. Terbaik, juara 1. Ya hanya 1. Ya kan, terbaik. Kita punya banyak guru, tetapi yang terbaik adalah Yesus. Lalu tadi gradasi guru dan pembimbing, lalu mulai bertahap naik lagi guru ilahiku karena mengajarkan tentang spiritualitas, tentang kerohaniannya. Lalu tadi dikatakan lagi apa? Guruku dan Tuhanku. Nah, ini puncaknya. Guruku dan Tuhanku. Kita lihat murid-murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus dari penjala ikan. Ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, semua 12 para rasul yang diundang menjadi murid Yesus. Awalnya ya mengatakan Yesus, mengaku Yesus sebagai guru secara duniawi. Guru karena mengajarkan hal-hal yang baik. Guru. Murid-muridnya memanggilnya guru. Tapi gradasinya mulai ke arah semakin akrab bergaul dengan Tuhan, semakin mengikuti Tuhan, ya kan? Tidur bersama, makan bersama, melihat apapun yang Tuhan lakukan, belajar mengenal lebih dalam lagi tentang gurunya, bagaimana dia hidup, bagaimana Yesus itu membuat mujizat, Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Dari pertama, guru. Lalu di situ kemudian kita lihat klimaksnya. Petrus yang mewakili kita semua. Petrus mewakili seluruh pengikut Yesus. Petrus mengatakan apa? Yesus, engkau anak Allah. Coba. Selain guru, dia adalah anak Allah. Engkau adalah Tuhanku. Nah, sungguh dia adalah Tuhan. Sungguh dia adalah anak Allah. Tuh, itu klimaksnya. Dan kita mengenal Yesus sebagai siapa? Selain guru, kita mengenal Yesus kita sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Yang datang ke dunia untuk menyelamatkan. Dan kita setelah kita mengenal tentang sifat Allah yang Maha Rahim, maka kita mengatakan bahwa Yesus adalah Allahku yang Maha Rahim. Keren kan? Gradasinya itu, puncaknya itu pengakuan. Kita mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, dan Pembimbing. Guruku, satu-satunya. Gak ada guru-guru yang lain.
Nah, itu kira-kira teman-teman, mari selalu diingat, kita selalu harus belajar dari sang guru. Kalau kita belajar dari guru yang terutama, yang terbaik, satu-satunya guru, maka kita tidak akan sesat. Kita nggak akan salah. Tapi kalau teman-teman belajar dari Bu Varia, bisa jadi salah. Ada saatnya saya juga jatuh dalam kesalahan. Maka saya selalu mengatakan, yuk kita belajar bersama. Belajar bersama. Karena guru kita adalah Yesus sendiri. Itu mungkin dari saya teman-teman. Terima kasih. Apakah ada yang lain yang mau sharing? Mungkin punya pengalaman bagaimana proses dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya. Dan sekarang diberi karunia, diberi talenta untuk apa yang sudah kita dapatkan, yang lebih dulu kita terima, kita juga harus membagikan kepada sesama. Jadi dalam hal ini saya bukan guru, tapi saya mau menjadi penyalur rahmat kerahiman Allah. Karena saya sudah menerima rahmat kerahiman Allah, maka saya juga wajib membagikan kepada teman-teman semua. Saya lihat hari ini ada teman saya dari Makassar, Henry. Elizabeth Lomi. Betty dan Siska. Iya, C. Malam, C. Selamat malam. Salam dari Malam, Makassar. Jakarta. Makassar sudah malam ini ya. Selamat Iya. bergabung. Iya, Ai. Luar biasa. Makasih. Iya. Luar biasa. Mungkin bisa sharing bagaimana kalian-kalian ini ditarik sama Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan untuk membagikan rahmat kerahimannya di Makassar. Silakan. Ibu Elizabeth, saya mau bertanya. Tadi siang ada yang telepon, kalau nggak salah namanya Hendrik, bertanya tentang kerahiman. Iya, melalui telepon. Apa Anda Ya. kenal? Beliau mengaku dari Makassar. Hendrik kalau nggak salah. Apa Ibu Elizabeth kenal? Nggak kenal, Ai. Oh, tadi siang sekitar jam 1 beliau telepon saya. Tanya Zoom ini tentang apa, kerahiman dan sebagainya. Kemudian yang kita bicara sedikit tentang kerahiman. Beliau bilang ntar malam saya mau ikut ya gitu. Dari mana Pak? Dari Makassar. Nggak kenal ya Ibu Elizabeth? Iya, nggak kenal. Oke. Iya. Selamat bergabung Ibu. Iya, Bu. Mitra Medicare 18.000. Ya, ini Ibu Elizabeth dan Bu Siska ini juga luar biasa nih, menjadi penyalur rahmat kerahiman untuk Makassar. Keren. Luar biasa. Ayo maju Biasa-biasa terus, Sis. aja. Kenapa? Biasa-biasa aja, C. Menjadi luar biasa kalau mengandalkan Yesus, ya kan? Amin. Iya, puji Tuhan. Iya, maju terus ya. Iya. Oke. Baik, apakah ada lainnya lagi yang mau sharing? Menemukan guru yang luar biasa. Pak Yopi, udah lama nih saya juga nggak dengar suara Pak Yopi nih. Pak Yopi gimana kabar? Ayo Pak Yopi. Baik. Maafkan ya Pak Yopi ya, tidak tahu. Ya. Terima kasih. Nanya sedikit Bu Varia. Jangan tanya, sharing aja. Nggak bisa. Nggak bisa sharing. Oke. Iya. Gimana Pak Yopi? Saya memang mau belajar, udah terus pengen belajar dan menganggap Yesus sebagai guru. Tapi kelakuannya kadang-kadang tidak pantas sebagai murid. Bisa nggak sang guru bisa marah? Tidak melakukan. Guru yang baik
Guru Iya. yang baik kalau melihat muridnya salah harus Ya. berani jewer, Pak. Nah, itu dia. Bisa Kalau begitu. yes, Bisa kalau begitu. guru melihat anaknya salah Ya. dan tutup mata, tutup telinga, itu bukan guru yang Guru yang baik. baik. Jadi bisa begitu gitu. Jelas. Bahkan bisa dipecut kalau anaknya bandel. Iya. Benar. Setuju. Setuju tak? Setuju. Karena Oke. ya, Good. karena pengajaran dihajar itu apa ya? Orang Jawa ngomong diajar, bapaknya galak kan diajar, dipukul, dijewer, dihukum, apapun itu bentuknya hukuman, itu sebenarnya di balik hukuman itu adalah rahmat cinta kasih. Kalau orang yang masih mendapat perhatian, ya, hukuman itu menjadi tanda cinta kasih. Setuju nggak Pak Yopi? Karena Setuju. saya mencintai anak saya, ya, contoh, maka saya harus menghajar dia di saat dia salah. Saya harus jewer dia di saat dia salah. Iya, betul. Tapi kalau saya udah nggak peduli lagi dengan anak saya bisa tutup mata, tutup telinga, bodoh amat lo mau jadi apa terserah. Lah itu bahaya. Kalau sudah dicuekin, Yesus sudah lihat kita bandel, sudahlah dijewer udah nggak mempan, ditonjok udah nggak mempan. Lama-lama Yesus bilang gini, cuci tangan aja deh, bodoh amat. Waduh, kalau udah kayak gitu, bahaya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Maka kita juga harus peka. Kalau kita dijewer dikit, ada apa nih ya, telinga gue ditarik nih ya, ada apa nih Tuhan? Kita harus peka juga dengan hukuman-hukuman kerikil-kerikil yang Tuhan berikan kepada kita. Yang bahaya kan justru muridnya yang nggak tahan. Nggak belajar lagi Bisa begitu. Mutung Itu toh, yang mutung. bisa. Itu yang bahaya yang kita nggak boleh lakukan. Ya. Tapi bisa. Tapi ingat Pak Yopi, Yesus itu tahu kelemahan kita. Ya, dia tahu caranya memperbaiki. Ya, guru itu harus punya taktik bagaimana menarik muridnya, betul kan? Oke. Ya, itu seninya mengajar. Seorang guru harus punya seni, harus punya cara bagaimana menghadapi A, B, C, D, E, F, G dengan murid-murid yang sangat berbeda-beda ini. Ada murid yang bisa dikerasin, ada yang enggak. Maka seorang guru itu menurut saya seniman. Yes, betul. Seniman yang luar biasa. Betul. Dia tahu bagaimana caranya untuk membawa kembali muridnya. Supaya muridnya nggak lari. Gak gampang loh Bu, jadi guru. Keluarga saya keluarga guru, gak gampang jadi guru. Iya loh, berat loh. Tugas Muridnya orang pada guru. bandel. Karena keluarga kami kan keluarga guru dari papa. Untuk ngajarin. Tahu rasanya. Ya. Tapi Justru yang tadi murid, kan kita belajar dari Faustina. iya. Guru yang paling baik, guru yang terbaik di atas segala guru adalah Yesus. Dan kita tahu Yesus itu tidak pernah gagal dalam menghadapi murid-muridnya. Tapi sebaliknya, muridnya yang gagal paham. Itu muridnya yang gagal ini yang susah. Muridnya gagal paham. Gagal paham. Betul, Pak? Anak juga bisa kok. Anak bisa gagal paham dengan orang tuanya. Di saat dikerasin, malah tambah bandel, malah tambah menjawab. Oh, jadi papa udah nggak seneng lagi sama saya. Papa ngusir saya. Wah, itu bahaya tuh. Anaknya lebih galak dari bapaknya. Karena lebih sok tahu ya. Ya. Itu teman-teman. Maka tadi kalau kita menyimak, Faustina selalu mengajarkan yang pertama penyadaran diri. Tadi kan dari awal saya bilang, ini kunci pertama. Kita harus menyadari who am I, siapa saya. Saya adalah orang yang lapuh, orang yang lemah, tak berdaya.
Kalau kita bisa menyadari itu, maka kita pasti membutuhkan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita tadi Bro Thomas mengatakan sok pinter, kita merasa diri kita lebih dari Tuhan, udah bisa kok. Kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Maka berbahagialah orang yang bodoh, kata Tuhan kan? Berbahagialah orang yang bodoh. Berbahagialah orang yang miskin. Kita miskin pengetahuan, dibanding Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Kita miskin kemampuan, dibanding Tuhan kita nggak mampu apa-apa. Seperti itulah kira-kira. Maka sabda bahagia menjadi nyata. Itu saya rasa. Gitu ya. Oke. Baik, semoga makin jelas. Baik, Ada teman-teman. lagi? Teman-teman, kalau enggak udah agak late juga nih, udah agak malam. Ya, Kita udah sudahi lewat dulu waktu. Pak ya Bu ya. Nanti Ya, lanjut sudah. lagi. Oke. Makasih banyak Bu Faria. Terus Tante Hilda ada ini pengumuman. Doa penutup dulu ya, apa pengumuman? Yuk. Doa penutup dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Allah Bapa, kembali kami mengucap syukur, terima kasih. Pada malam ini Engkau mengajarkan melalui Faria tentang guruku dan Tuhanku. Guru kami dan Tuhanku adalah Yesus Kristus. Biarlah pengajaran hari ini untuk kami belajar doa yang benar dan mengenal Putramu Yesus Kristus sebagai guru kami dan juga Tuhan kami. Berkatilah kami, berkatilah Faria agar dia makin mantap mengajar, memberi apa yang Engkau ilhamkan kepadanya untuk dibagikan juga bagi kami agar kami makin dekat kepada Engkau, makin mengenal suara-Mu sebagai Tuhan dan Gembala kami, guru yang terbaik satu-satunya di dunia. Bapa, kini waktunya untuk kami berpisah. Berkatilah kami masing-masing dengan berkat yang kami sangat butuhkan dan Dikau tahu apa itu. Semua ini kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putramu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Pengumuman hanya minggu depan Bu Eti bersedia membimbing kita. Oh ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kita langsung lagu penutup lah, Thomas ada? Gak ada ya? Ya udah kita sudahin dulu ya, Tante, teman-teman. Terima kasih Oke. banyak Ya. semuanya. Terima kasih. Oke, baik ketemu. Tuhan berkati semua. Aman, saya share lagi ya. Sehat selalu. Sudah direkam. Oke, dah terima kasih semua. Bye semuanya. Bye. Terima kasih. Selamat malam Makasih. semua. Malam. Ya, ya, Bentar. Udah. Selamat malam Pak Jo. Malam. Makasih ya Bu Faria, Bu Hilda, makasih. Thomas, Terima kasih, Linda, Pak. thank you semuanya. Thank you, Linda, Thomas, dan Miss semua. Betty, Elizabeth, Siska, terima kasih. Salam Selalu untuk teman-teman di semua. Makassar. Salam Rahimah. Pakai masker ya semua. Di rumah. Dan berkati. Tuhan berkati. Kapan Baik, kita minggu Kak. kelima ya? Minggu kelima, Minggu Bu? kelima belum. Tante belum ya? Bulan Oktober Minggu ya? kelima Oktober. Oktober. Mudah-mudahan kapan kita ketemu Mbak Arya nih? Belum pernah ketemu. Belum pernah nih. Kapan ketemu Faria? Ayo ke Bekasi yuk. Waktu itu kita ke Bekasi. Sekarang bisa naik itu LRT sampai Bekasi loh.
Keren. Iya. Oke, sampai ketemu ya, Bu. Oke dah. Ketemu dulu by Zoom, it's okay. Ya, dadah. God bless all.